Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semua, hari ini kembali kita lanjutkan kegiatan belajar mengajar online kita. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak berharap agar anak Bapak semua fokus untuk memahami, mendengarkan, dan menyimak materi kita hari ini. Oke, pada hari ini, pada mata pelajaran geografi, kita akan membahas materi ataupun submateri terakhir dari dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Adapun judul submateri kita hari ini adalah pembagian wilayah perairan laut di Indonesia dan Balai Pengelolaan DAS atau Daerah Aliran Sungai dan Pusat Penelitian Oseanografi. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembagian wilayah perairan laut di Indonesia. Ada tiga hal yang akan kita kupas dalam perairan Indonesia. Yang pertama adalah batas Laut Nusantara atau batas teritorial, kemudian batas landasan kontinen, dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Indonesia disebut sebagai negara maritim karena Indonesia sebagian besar negaranya adalah negara kepulauan yang terdiri atas laut. Jadi wilayah Indonesia itu lebih luas wilayah laut daripada daratannya. Dengan demikian, secara administratif, kita memiliki kekhasan dalam batas-batas wilayah negara. Hal inilah berbeda dengan negara-negara yang terletak di daratan yang hanya memiliki satu jenis batas negara, yaitu batas teritorial, yang langsung berbatasan dengan negara lain di sekitarnya. Tentang batas perairan suatu negara telah disepakati oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sesuai dengan hasil Konferensi Hukum Laut Internasional yang telah disepakati, Indonesia memiliki 3 batas wilayah laut, yaitu batas teritorial, batas landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Oke, yang pertama batas laut teritorial. Laut Nusantara merupakan laut yang berada di antara pulau-pulau yang dibatasi oleh garis dasar pulau tersebut. Sedangkan batas laut teritorial merupakan batas kedaulatan penuh negara. Ingat, pahami bahwa batas teritorial itu adalah batas kedaulatan negara Indonesia, artinya negara-negara lain tidak diperbolehkan untuk memasuki wilayah ini tanpa izin negara kita. Namun demikian, Indonesia juga menyediakan jalur pelayaran sebagai prasarana lalu lintas damai. Di jalur ini, Indonesia mempunyai hak penuh untuk memanfaatkan sumber daya yang terkandung di dalamnya. Jadi, batas laut teritorial ini ditarik atau diukur sejauh 12 mil laut, ya, yang diambil dari garis pantai yang terjauh menjorok ke laut. Jadi, yang terjauh menjorok di mana batas garis pantai yang paling jauh menjorok ke laut, yang langsung berbatasan dengan laut itu, mulai dari situlah diukur dengan sepanjang 12 mil atau sejauh 12 mil. Jadi 1 mil laut itu sama dengan 1,852 kilometer. Jadi itulah kalau kita bulatkan ke dalam kilometer, 1 mil laut 1,852 kilometer. Penentuan titik pantai yang dijadikan dasar untuk melakukan pengukuran adalah dengan mencari garis pantai yang paling jauh menjorok ke laut. Artinya ini ketika terjadi pasang surut. Setelah ketemu kemudian pada garis itu dicari rata-rata pada saat air pasang dan saat air surut. Garis ini disebut dengan garis dasar. Dari garis dasar inilah kemudian diukur sejauh 12 mil ke laut untuk menentukan batas laut teritorial. Ingat, batas laut teritorial Indonesia itu dilihat dari bibir ataupun garis pantainya, kemudian diukur sejauh 12 mil. Batas landas kontinen. Landas kontinen atau continental shelf adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Untuk menentukan apakah dasar laut merupakan kelanjutan dari suatu benua, biasanya dilihat dari struktur batuan pembentuknya atau kondisi geologi. Yang paling mudah diamati, landasan kontinen memiliki kedalaman tidak boleh lebih dari 150 meter. Sedangkan batas landas kontinen merupakan batas dasar laut yang sumber daya alamnya dapat dikelola oleh negara yang bersangkutan. Batas landas kontinen diukur dari garis dasar ke arah luar paling jauh 200 mil laut.
Jika terdapat dua negara yang berdampingan dalam satu landas kontinen dengan jarak yang kurang dari 200 mil, maka untuk menentukan batas landas kontinen bagi kedua negara tersebut dilakukan dengan cara membagi dua wilayah tersebut yang sama jauhnya dari garis pantai masing-masing. Itulah pembagiannya ketika ada dua negara yang saling berdekatan. Kemudian negara kita terletak pada dua landas kontinen Asia di bagian barat, ya Asia di bagian barat, kemudian landas kontinen Australia di bagian timur. Maka baik batas Indonesia dengan Malaysia dan Thailand di bagian barat, serta Indonesia dengan Australia di bagian timur, keduanya menggunakan batas landas kontinen. Batas landas kontinen Indonesia dengan Malaysia dan Thailand ada di Selat Malaka, batas landas kontinen Indonesia dengan Australia ada di Selat Arafura. Indonesia memiliki hak penuh untuk mengelola sumber daya alam yang terkandung di dasar laut yang masih dalam batas wilayah kontinen dengan tetap menghormati dan tanpa mengganggu jalur lintas pelayaran damai. Ini ada pelayaran-pelayaran damai yang tidak boleh diganggu. Hal inilah yang perlu diindahkan dan dilindungi adalah kepentingan-kepentingan yang menyangkut masalah pertahanan keamanan, perhubungan, telekomunikasi, transmisi listrik, bawah laut, perikanan, penelitian ilmiah, dan cagar alam. Kemudian zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang paling sering kita dengarkan, salah satunya adalah bahwa ZEE ini adalah daerah-daerah yang berbatasan dengan laut bebas seperti selatan Pulau Jawa dan sebelah barat Pulau Sumatera yang berbatasan dengan Samudra Hindia atau Maluku Utara yang berbatasan dengan Samudra Pasifik. ZEE diukur sejauh 200 mil laut dari garis pantai yang paling jauh menjorok ke laut garis dasar. Artinya ini sama pengukurannya dengan batas laut teritorial dari garis pantai yang menjorok ketika ada pasang naik dan pasang surut. Jadi diukurlah kemudian sejauh 200 mil. Itulah perbedaan teritorial dengan eksklusif, ekonomi eksklusif. Kalau teritorial 12 mil, kalau zona ekonomi eksklusif 200 mil. Di wilayah Indonesia memiliki hak kesempatan yang pertama untuk mengelola sumber daya alam yang terdapat di dalamnya dengan tanpa mengganggu jalur lintas damai yang terdapat di wilayah tersebut. Di luar ZEE adalah laut bebas yang siapapun boleh memanfaatkannya sepanjang ia mampu. Itulah dia. Kemudian, berbagai permasalahan yang dihadapi dalam memanfaatkan perairan laut. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan perairan laut. Yang pertama, masih terbatasnya sarana pelayaran. Inilah yang paling mendasar permasalahan, di mana kita ketahui negara kita merupakan negara kepulauan yang hampir 17.000 pulau besar dan kecil, serta sebagian besar wilayahnya berdiri di wilayah perairan. Dengan demikian, perlu ada sarana pelayaran. Namun pada kenyataannya sarana tersebut masih terbatas, baik sarana yang dimiliki oleh Pelni ataupun pengusaha lainnya, sehingga hal inilah yang menjadi kendala permasalahan. Kemudian yang kedua, potensi laut belum dimanfaatkan secara maksimal. Artinya karena keterbatasan sarana pelayaran dan lain-lain, maka untuk mendukung di dalam pemanfaatan potensi yang dimiliki tidak bisa semaksimal mungkin. Maka potensi laut yang ada di tanah air kita belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Padahal laut kita memiliki potensi yang sangat besar, baik potensi yang berupa ikan, bahan tambang, maupun mineral lainnya. Termasuklah keterbatasan sumber daya manusia, baik itu dalam bentuk kemampuan dan keterampilan. Kemudian, sarana perikanan laut yang umumnya masih sederhana. Kalau kita perhatikan, di negara kita, sarana perikanan kita, sarana-sarana yang digunakan, baik itu penangkapan, pengelolaan, dan penyimpanan itu masih sangat sederhana. Ya, masih bahkan ada yang masih manual dan tradisional, belum menggunakan alat-alat yang canggih. Itulah dia masalahannya. Kemudian, Balai Pengelolaan DAS dan Pusat Penelitian Oceanografi. Balai Pengelolaan DAS adalah instansi pemerintah yang berada di Departemen Kehutanan. Balai ini bertugas untuk menangani pengelolaan dan kelestarian DAS melalui rehabilitasi hutan dan lahan. Kemudian Pusat Penelitian Oceanografi itu adalah, kalau di oceanografi ini adalah suatu ilmu ya yang mempelajari tentang laut dan segala fenomenanya. Tugas Pusat Penelitian Oceanografi salah satunya adalah P2OLIPI,
melaksanakan penelitian tentang kelautan, pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi bidang oceanografi. Pelayanan jasa ilmu pengetahuan lembaga ini ada dalam bentuk penyediaan data informasi oceanografi yang akurat, tepat waktu, dan tepat guna. Oke, anak-anak Bapak semua, itulah pembahasan materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan disimak dengan baik, dipahami dengan baik, dan apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di dalam grup kita. Demikian pembahasan pada materi kali ini. Pak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.